Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin kepada Bapak Singgih Priandroko selaku pengampu atau dosen mata kuliah metodologi penelitian. Saya Amal Subekti dengan NIM STI 2022 02787 akan mempresentasikan tugas kedua daripada review jurnal yang telah dilakukan, yaitu judul jurnal kali ini analisis prediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu menggunakan metode data mining, naive Bayes, systematic review. Nama penulis dari jurnal ini yaitu Lila Setiani, Muhammad Wahidin, Dudi Awaludin, Sri Purwani. Nama jurnal yaitu Faktor Eksakta, tahun, volume, nomor, dan halaman 2020, volume 13, nomor 19 halaman. Link download tertera pada slide berikut. Untuk yang selanjutnya adalah kita membahas latar belakang masalah. Latar belakang masalah yang ada pada penelitian ini yaitu dalam konteks pendidikan tinggi, kelulusan tepat waktu menjadi indikator kinerja institusi dan efektivitas pembelajaran. Dengan semakin banyaknya data yang tersedia di perguruan tinggi, penerapan metode data mining seperti naive Bayes ataupun metode-metode lainnya dalam data mining diharapkan dapat memberikan insight yang berguna untuk memprediksi kelulusan mahasiswa. Nah, dari studi kasus atau masalah yang ada pada perguruan tinggi yaitu memprediksi bagaimana mahasiswa mereka tuh lulus dengan tepat waktu. Jadi digunakan sebuah metode ya dalam data mining untuk memberikan informasi atau pola dari data-data yang ada sehingga ditemukanlah nantinya sebuah pola yang menunjukkan kelulusan tepat waktu itu indikatornya apa saja, begitu. Setelah kita membahas tadi yang pertama latar belakang, kita ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian pada jurnal ini yaitu yang pertama adalah untuk mengevaluasi kemampuan metode data mining naive Bayes dalam memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu. Dan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi akurasi serta atribut yang berkontribusi terhadap prediksi tersebut. Nah, dua tujuan tersebut yaitu yang pertama tadi yaitu mengevaluasi atau menguji kemampuan metode data mining naive Bayes untuk melakukan pemolaan atau mencari informasi dari data-data yang ada. Nah, yang kedua tadi dibahas itu mengidentifikasi akurasi serta atribut yang berkontribusi terhadap prediksi. Nah, dari data-data yang ada sekian banyaknya itu dicek, diteliti lagi bagaimana akurasinya dalam sebuah proses data mining. Yang selanjutnya adalah kita membahas metode penelitian yang dipakai. Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode systematic review terhadap literatur yang relevan yang mengaplikasikan metode naive Bayes untuk prediksi kelulusan. Nah, jadi pada penelitian ini ada metode yang namanya naive Bayes yang digunakan untuk memprediksi kelulusan. Kita beralih kepada subjek dan objek penelitian. Subjek penelitian adalah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang dianalisis kelulusannya. Objeknya adalah meliputi data atribut
dataset yang digunakan untuk memprediksi kelulusan, seperti IPK, status mahasiswa, dan atribut demografis lainnya. Nah, ada dua, yaitu subjek dan objek tadi ya. Subjeknya adalah mahasiswanya, dan objeknya adalah data-data tersebut, atau data-data mahasiswanya. Setelah tadi serangkaian proses metode penelitian, kita membahas hasil penelitiannya, yaitu menunjukkan bahwa metode naive Bayes dapat memprediksi kelulusan mahasiswa tepat waktu dengan akurasi lebih dari 90%. Nah, akurasi lebih dari 90% ini dapat dari mana? Didapat dari berbagai atribut yang digunakan dalam literatur, mencakup nama mahasiswa, IPK, umur, dan status pernikahan, juga yang lain-lain. Setelah hasil ditemukan, kita dapat membuat satu statement kelebihan. Kelebihan penelitiannya adalah satu, pendekatan sistematis yang menggabungkan berbagai literatur untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai penggunaan metode naive Bayes dalam konteks pendidikan. Selain itu, hasilnya memberikan panduan yang jelas bagi institusi pendidikan dalam pengambilan keputusan. Kekurangan dari penelitian ini yaitu mungkin terletak pada terbatasnya jumlah literatur yang diperiksa. Hanya 15 dari 91 yang memenuhi kriteria, sehingga mungkin ada variabel penting yang terlewatkan. Selain itu, perbedaan dalam dataset dan lingkungan penelitian dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Selanjutnya, atau yang terakhir ya, yaitu konklusi, kesimpulan, diskusi atau rekomendasi untuk penelitian di jurnal tersebut. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan pengujian lebih lanjut dengan mencakup lebih banyak variabel dan menggunakan dataset yang lebih besar dan beragam. Selain itu, eksplorasi metode data mining lain sebagai perbandingan dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas setiap metode dalam prediksi kelulusan mahasiswa. Nah, jadi yang disarankan dari penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian lebih lanjut dengan mencakup lebih banyak lagi variabel atribut yang digunakan pada dataset. Dan juga disarankan untuk mengeksplorasi metode data mining lain, algoritma lain sebagai perbandingan dengan metode naive Bayes. Singkat itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.